adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Kita bertemu lagi dalam ibadah anak online di GKI Rawamangun. Yang akan melayani dalam ibadah hari ini adalah siapa? Ayo adik-adik, tahu nggak? Ya, yang melayani hari ini adalah Kak Vera dan ditemani oleh Kak Nova. Ya, juga Kak Samuel Siregar. Kak Samuel Siregar kali ini nggak tampil karena Kak Samuel lagi di belakang kamera. Hai Kak Samuel. Yeay. Yang akan membantu mengiringi pujian kita nanti adik-adik. Kita akan bersama-sama bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Serta mendengarkan firman Tuhan. Senang sekali ya Kak Vera. Lihat adik-adik selalu semangat untuk tetap memuji dan memuliakan Tuhan sampai saat ini. Betul sekali Kak Nova, karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Ada sukacita dalam hati kita semua, hati Kak Vera, hati Kak Nova, hati adik-adik juga. Jadi kita harus memberitahukan ini adik-adiknya sukacita ini kepada adik-adik semua. Benar nggak Kak Nova? Setuju banget Kak. Oke, kalau begitu kita ajak adik-adik dulu ya Kak Nova ya. Ya, kita mau bernyanyi lagu Segala Puji Syukur. Kita bernyanyi bersama sambil berdiri ya. Yuk kita berdiri semua yuk sayang. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kak Nova, aduh, Kak Vera ngos-ngosan nih Kak Nova. Adik-adik gimana ya? Kita bernyanyi sambil kita goyang-goyang biar sekaligus kita olahraga. Bener nggak Kak Nova ya? Nah Kak Nova, tahu nggak tema kita hari ini apa? Tahu, Apa ayo? kabar baik seperti apa tuh Kak? Nih ya adik-adik ya, pastinya punya gosip atau hoak dong ya. Penasaran nggak? Nanti kita bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Tapi sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk membuka ibadah dalam online, dalam doa ya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami boleh bangun dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan sekarang Tuhan kami akan memulai ibadah online ini. Kami mau memuji Engkau, memuliakan Engkau, mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kami sepanjang ibadah dari awal hingga selesai. Biar kami boleh mengikuti ibadah online sekolah minggu ini dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah Kak Nova, kan temanya adalah memberitakan kabar baik bersama Tuhan Yesus. Apa sih artinya memberitakan? Begini Kak Vera, kalau dilihat di kamus bahasa Indonesia, arti dari memberitakan adalah mengabarkan, mewartakan, melaporkan, atau memberitahukan. Oh gitu, berarti memberitakan kabar baik adalah memberitahukan tentang kasih Tuhan Yesus.
pengorbanan Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus kepada orang lain, agar orang lain juga percaya kepada Tuhan Yesus ya Kak Nova ya. Betul Kak. Kalau begitu, sesuai dengan lagu yang akan kita nyanyikan sekarang dong Kak. Bagaimana kalau kita nyanyikan bersama lagunya Ku Suka Menuturkan. Ayo adik-adik, ayo Kak Samuel. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Nah, sekarang adik-adik, saatnya ya mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus, biar Tuhan selalu menyertai kita di saat mendengar cerita. Yuk adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita lewat firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami boleh memahami setiap firman yang akan kami dengarkan nanti Tuhan, dan boleh berguna untuk membawa kami menjadi anak-anak yang lebih baik, yang lebih dengar-dengaran kepada orang tua, terutama kepada Engkau Tuhan Yesus. Pimpin Kak Nita yang akan membawakan cerita, biar Kak Nita bisa bercerita dengan baik dan benar, sehingga kami boleh mengerti cerita dari Kak Nita. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah Kak Per, sebagai lagu pengantar untuk pembacaan firman Tuhan, kita bernyanyi lagu bersama Aku Siap Mendengar Cerita. Ayo Kak Vera dan ayo Kak Sam. Aku siap mendengar cerita, aku siap mendengar cerita. Duduk tegak, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Nah adik-adik, bacaan firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Sekali lagi, Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Yaitu renungan firman nanti akan disampaikan oleh Kak Nita ya. Iya Kak. Nah, Selamat pagi adik-adik. Wah, senang sekali sekarang gilirannya Kak Nita untuk bercerita. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Nah, adik-adik boleh buka dari Matius 28 ayat yang ke-16 sampai ke ayat 20. Sudah dibuka semuanya? Kalau sudah dibuka, yuk kita akan melihat apa sih isi dari pembacaan Alkitab pada minggu ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke adik-adik, tadi judul dari Alkitab yang dibaca minggu ini itu adalah perintah untuk memberitakan Injil. Nah, di mana tadi kita sudah melihat bahwa murid-muridnya Tuhan Yesus itu masih dengan keraguan, ketakutan untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena mereka merasa kalau Tuhan Yesus kan nggak ada di sampingku. Tuhan Yesus nanti kalau nggak ada di sampingku, gimana aku mau menyebarkan kabar berita baik sama kita, sama semua orang. Aku takut, katanya murid-murid Tuhan Yesus. Tapi nanti adik-adik tadi kita sudah melihat atau kita sudah tahu bahwa justru di ayat yang ke-18 Yesus berkata, katanya seperti ini. Kepadaku telah diberitakan segala kuasa surga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, nah dengar adik-adik, dan ketahuilah aku Tuhan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, dari situ, dari ayat itu justru Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya, tenang, gak usah takut, gak usah khawatir. Aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Jelas sekali apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Dan apa yang Tuhan ingatkan juga kepada kita semua. Jadi kalau di sekolah kita mau memberitakan kabar yang baik kepada teman-teman kita yang nakal, atau kepada teman-teman kita yang lagi sedih, terus kita mau menghibur, jangan takut dibilang sok suci, jangan takut dibilang sosokan, jangan takut dibilang kamu juga nakal. Nah, justru itu nggak boleh begitu ya adik-adik ya. Orang jelas kok Tuhan Yesus bilang jangan juga takut untuk memberitakannya, karena Tuhan Yesus menyertai kita. Jadi kalau ada anak yang nakal di sekolah, boleh nggak sih Karita kalau aku nasihati? Boleh sekali. Tapi kalau misalnya nanti dinasihati sama kita tapi teman kita masih nakal, boleh nggak kita lapor sama ibu guru? Boleh juga. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya kita memberikan nasihat buat teman kita yang nakal, justru kita akan memberikan yang terbaik buat teman kita. Kenapa dibilang yang terbaik? Karena nanti dari nasihat yang sudah kita sampaikan, dari nasihat yang sudah akan disampaikan oleh ibu guru, akan merubah sikap dia. Dia akan berpikir bahwa apa yang dia perbuat karena kenakalannya itu akan merugikan semua orang. Dan dia akan sedih kalau misalnya teman-temannya ada yang celaka, atau teman-temannya ada yang sedih karena tingkah lakunya dia. Nah, berarti kalau kita menasehati terus kita melaporkan sama ibu guru, bukan berarti itu adalah perbuatan yang jelek. Justru itulah yang perbuatan yang baik yang Tuhan mau dari kita. Nah, kalau adik-adik waktu dulu masih di kelas B, Kanita ada pernah cerita bahwa Kanita punya pengalaman tentang ini. Adik-adik masih ingat nggak? Yang Kanita punya teman yang bernama Epon. Nah, temannya Kanita ini, dia tinggalnya jauh sekali di desa yang sangat terpencil. Tapi dia semangat untuk bersekolah saat itu. Namun saat dari rumahnya sampai ke sekolah itu tidak ada kendaraan adik-adik. Jadi teman Kanita ini yang bernama Epon, dia harus berjalan kaki melewati setapak jalan di sawah yang kalau hujan pasti penuh dengan lumpur, dan dia harus berjalan di jalan berbatuan untuk menuju gedung sekolah. Nah, sesampai di sekolah,
si Epon ini pun juga merasa sedih karena tidak ada teman yang menemani. Nah, Kanita dari situ awalnya Kanita takut. Kalau misalnya Kanita temenin si Epon, nanti teman-teman yang Kanita yang lain malah nggak mau lagi temanan sama Kanita karena Kanita berteman dengan si Epon yang kelihatannya jorok, kelihatannya kotor, karena dia kalau sampai ke sekolah itu karena perjalanannya begitu jauh, dia menjadi keringetan, bau keringet katanya. Terus sepatunya penuh dengan lumpur karena dia kan harus melewati jalan setapak di sawah. Aduh, Kanita waktu awalnya takut juga adik-adik. Tapi Kanita teringat kalau Tuhan Yesus akan menyertai. Kalau kita berbuat baik, kita juga tidak boleh takut. Karena ini kan perbuatan baik yang akan memberikan hal yang terbaik juga buat sesama kita. Jadi akhirnya, singkat cerita, Kanita bertemanlah dengan Epon. Walaupun memang ternyata teman-teman Kanita nggak suka kalau Kanita itu berteman dengan si Epon. Karena kan Epon ini badannya kotor, terus sepatunya juga kotor. Nah, justru Tuhan aja tidak melihat keadaan kita ya. Tuhan Yesus sayang sama kita semua tanpa memandang apapun juga. Memandang kalau dia anak yang pintar, anak yang bodoh, anak yang nakal, anak yang baik, anak yang matanya belok, anak yang matanya sipit. Mau laki-laki, mau perempuan, Tuhan Yesus cinta semua anak. Nah, Kanita mau memberikan apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita, dan Kanita mau berikan juga kepada sesama kita, khususnya buat teman kita. Nah, adik-adik, Epon itu senang sekali. Dia bersuka cita dan semangat sekolahnya. Walaupun dulunya dia kurang bersemangat karena setiap sampai ke sekolah selalu diejek. Tapi sekarang dia punya teman dan dia merasa hidupnya berharga karena Kanita mau berteman dengan si Epon ini. Nah, adik-adik, setelah lama sudah berlalu waktunya, Kanita pulang kampung ceritanya. Dan saat ini adik-adik, begitu Kanita sukacita. Kenapa? Ternyata Epon sekarang jadi seorang guru SD negeri di Tasikmalaya. Wah, luar biasa ya adik-adik. Kalau kita menyampaikan hal yang baik, kita juga akan merasakan sukacita yang luar biasa. Coba kalau dulu Kanita nggak mau berteman dengan Epon, mungkin sekarang Epon jadi anak yang minder, anak yang nggak percaya diri, anak yang mungkin dia yang stres karena tidak punya teman. Tapi karena kita menyebarkan kabar yang baik buat teman kita, justru teman kitanya akan merasa sukacita dan akhirnya Epon bisa berhasil mencapai cita-citanya dengan penuh semangat belajar dan memiliki teman yang baik. Dan kita juga bisa menyebarkan bahwa Tuhan Yesus atau kasih Tuhan itu terpancar dalam hidup kita kepada teman kita. Walaupun Epon berbeda dengan Kanita, karena Epon beragama berbeda dengan kita. Jadi adik-adik, dari pengalamannya Kanita ini, Kanita percaya kalau Tuhan Yesus akan menyertai adik-adik juga kalau adik-adik memberitakan kabar sukacita buat teman-teman kita. Jadi nggak usah takut, karena seperti yang tadi di Injil bilang bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita. Jangan takut dibilang sok suci, jangan takut dibilang sok baik, tukang lapor atau bagaimanapun juga. Karena apapun nasihat kita, kalau kita berbuat baik, menebarkan kasih, kita akan mendapatkan, atau teman kita pun juga akan mendapatkan yang terbaik. Nah adik-adik, jangan patah semangat, jangan pernah takut untuk menyebarkan kasih Tuhan buat teman-teman kita. Terus berkarya buat Tuhan, menyebarkan segala kasih karunia Tuhan buat teman-teman kita. Dan pada akhirnya kita percaya bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya adik-adik. Terus jadi saksi Tuhan, semangat melayani Tuhan, dan menyebarkan kabar gembira kepada semua teman-teman kita. Selamat hari Minggu, dah. Kanova, tahu nggak firman Tuhan hari ini mengajarkan
agar adik-adik percaya ketika Tuhan Yesus meminta untuk memberikan kabar baik, maka Tuhan pun akan selalu menyertai. Benar Kak Vera, Tuhan juga menginginkan agar kita melakukan perintah-perintahnya, sehingga kita juga mau meneladani Tuhan Yesus dengan melakukan semua hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mulai sekarang kakak mengajak adik-adik nih untuk berani, tidak malu, dan tidak ragu memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, untuk ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius 28 ayat 19a dan 20b. Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa-bangsa muridku, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sekarang bareng adik-adik ya, Kak Nov Kak. ya. Yuk. Nah, satu kali lagi adik-adik kita bersama-sama membacanya dari Matius 28 ayat 19a sampai 20b. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kita juga harus selalu bersyukur ya Kak Nova ya, karena berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Kak Vera dan Kak Nova juga kepada adik-adik, salah satu cara kita bersyukur kepada Tuhan adalah dengan memberikan persembahan syukur ya. Yuk adik-adik, kita kumpulkan persembahan syukur kita. Nanti adik-adik bisa minta tolong seperti biasa kepada mama papa agar persembahan syukur adik bisa ditransfer atau dikirim ke GKI Rawamangun lewat bank atau ATM. Yuk Kak, kita kumpulkan persembahan dan mengiringi dengan lagu pujian Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Adik-adik, mari kita berdiri, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa dan dilanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita doa bersama adik-adik. Tuhan Yesus, barusan kami sudah memberikan persembahan apa yang ada kepada kami Tuhan. Kami berusaha memberikan yang terbaik ke dalam nama-Mu Tuhan untuk memuliakan Engkau. Biarlah persembahan ini Tuhan bisa berguna untuk kehidupan orang banyak ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk bangsa Indonesia kami Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai. Biarlah Bapak Jokowi, Pak Amin Ma'ruf, mereka boleh memimpin bangsa kami ini Tuhan, sesuai dengan pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami sebagai rakyat mereka Tuhan, kami boleh merasakan keadilan. Kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mohon selalu Engkau tuntun kami dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Buat teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang saat ini sedang terbaring sakit Tuhan, kami mohon Tuhan melawat mereka, kiranya mereka mendapat kesembuhan dengan jamahan Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk orang-orang yang saat ini sedang ditimpa musibah Tuhan. Kiranya juga Tuhan mau menghibur mereka sehingga mereka kuat dan tabah dalam menghadapi musibah yang mereka alami ya Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk para dokter, tenaga medis yang saat ini sedang menangani COVID Tuhan.
Kiranya Tuhan melindungi mereka, jauhkan mereka dari segala macam sakit penyakit, virus apapun itu yang bisa menghambat pekerjaan mereka Tuhan. Sertai mereka, lindungi mereka ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk papa mama kami, kiranya Tuhan selalu memberkati papa mama kami, berikanlah papa mama kami kesehatan Tuhan, sehingga dalam segala aktivitas mereka tidak terkendala dengan sakit penyakit Tuhan. Berkati juga pekerjaan mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami, kiranya Tuhan Yesus mau mendengarkan dan mengabulkan doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Wah, tidak terasa ya, ibadah kita ini sudah mau selesai. Ya Kak Vera, untuk aktivitas minggu ini adalah, Kakak Vera tahu nggak aktivitas minggu ini? Ya, Kak Vera tahu aktivitas minggu ini, yaitu nanti adik-adik membuat video singkat ya tentang bagaimana cara adik-adik untuk memberitakan kabar baik ya bersama Tuhan Yesus. Misalkannya seperti ini, Kak Vera nih, kabari cerita ke Kak Nova. Kak Nova, itu tahu nggak, kenal nggak yang namanya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu Kak Nova, dia sangat baik dengan kita, dia sangat sayang kepada kita. Makanya kita harus dengar-dengaran orang tua, tidak marah-marahan sama teman, dan selalu menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu baik kepada kita. Seperti itu ya, menebarkan kebaikan juga itu salah satu memberitakan kebaikan bersama dengan Tuhan Yesus. Adik-adik bikin singkat aja videonya, terserah adik-adik mau ngomong apa tentang kebaikan, memberitakan kepada teman-temannya seperti apa, terserah adik-adik. Video singkat aja, nanti setelah itu nah baru nanti dikirim ke kakak, ke kita ya, biar nanti kita kayak kakak mau lihat oh apa aja ya adik-adik yang sudah melakukan memberitakan kabar baik itu. Begitu adik-adik. Begitu ya Kak Vera. Nah, sebelum kita akhiri ibadah kita minggu ini, kakak-kakak kembali mengajak memuji Tuhan bersama-sama. Ayo Kak Nova, adik-adik semua ya, kita berdiri ya sambil menyanyikan lagu Ku Suka Menuturkan, lagu yang tadi ya Kak Samuel. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Adik-adik, sebelum kita berpisah dari ibadah anak ini online ini, mari kita berdoa, tapi kali ini Kak Nova yang pimpin doa. Kak Nova. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Ibadah online kami ini mulai dari awal hingga akhir berjalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu tentang mengabarkan berita Injil Tuhan, kabar baik, dapat kami terima di dalam hidup kami masing-masing Tuhan, dan juga adik-adik ini taat kepadamu Tuhan. Tuhan, berkatilah kedua orang tua, papa mama mereka ya Tuhan, agar senantiasa mereka dapat menuntun anak-anaknya menjadi anak yang taat akan kepadamu Tuhan. Dan juga Tuhan,
kakak-kakak sekolah minggu ini, biarlah keadaannya sehat-sehat selalu agar dapat memberikan firman-Mu kepada adik-adik Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, sempurnakan doa kami ini ke dalam kasih-Mu, dalam Roh Kudus-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekolah minggu telah usai. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Sekali lagi. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.